Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kabar Mas Bedu? Baik Ipe. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ipa lagi sedih ini Mas Bedu. Oh, masak ke air panas. Seduh, seduh Pak, seduh. Ini sedih. Iya, Ipa lagi sedih. Jadi Ipa tuh kayak merasa nggak enak gitu sama teman Ipa yang habis lahiran, tapi Ipa belum sempet tengokin gitu. Nggak bisa nengok Ipe. Ditengokin Mas Bedu, kita pergi ke rumah sakit lihat dia lahiran gitu Mas Bedu. Nggak bisa lihat lahiran. Sekarang kalau yang lahiran tuh cuma yang melahirkan saja, orang nggak boleh ngelihat lahiran. Biasa kan dibesuk Mas Bedu, dibesuk kita. Besok apa sekarang? Iya, belum bisa ngebesuk. Kemarin apa besok? Besok. Terus wanita ketawanya. Ya Allah, lucu banget Mas Bedu soalnya. Jadi ya apa yang membuat kamu bersedih, Iva? Ya, Ipa sedih karena ini anaknya nggak selamat Mas Bedu. Nah ini harus terus nggak selamat. Iya, jadi padahal itu udah bulan ke-9. Ternyata anaknya nggak selamat Mas Bedu, gitu makanya Ipa nggak enak. Padahal nih ya Mas Bedu ya, Ipa pas perhatiin media sosialnya, itu tuh tiap bulan, tiap perkembangan bayinya tuh dimasukin media sosial gitu. Jadi bahwa orang tahu bahwa bayinya baik-baik saja, iya. Tapi pada saat proses persalinannya bayinya nggak selamat. Iya Mas Bedu. Ibunya alhamdulillah selamat, cuman ya, kayak kan merasa nggak terima ya. gitu. Yang dinanti-nantikan nggak bisa hadir ke dunia. Iya, Mas. Tapi insya Allah akan masuk dalam surga. Amin. Amin ya Allah. Kenapa? Ini mah kalau anak yang dilahirkan terus tidak selamat, tidak lahir ke dunia, meninggal, apakah itu dia langsung masuk surga atau kita bisa menganggap bahwa ya untuk ya supaya kita tenang, anakku adalah surgaku gitu. Apakah itu seperti itu kalau bayi yang nggak selamat dia pasti langsung masuk ke surga gitu ya Pak? Bayi yang meninggal begitu dilahirkan. Boleh deh Mah. Silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Anakku surgaku, kita ini punya anak, gara-gara anak kita bisa masuk surga. Amin. Itu Harapannya betul. Makanya yang namanya manusia, semua manusia pasti pengen punya anak. Yang 5 tahun nggak punya anak, minum pil, minum jamu, minum kapsul, diurut, direfleksi, saking pengen punya anak. Bersyukur nih kita semua pada punya anak. Kalian semua punya anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya anak. Tapi jangan lupa anak itu amanat dari Allah, titipan dari Allah, di mana kita yang berikan warna merah, putih, kuning, hijau. Saya yakin sebagai seorang muslim sejati kita semua berharap anak kita itu menjadi hafal Al-Quran. Amin. Mau nggak? Mau, amin. Kalau kita pengen anak kita ini menjadi orang baik, kita dulu jadi orang baik, ajarkan kepada anak kita kebaikan. Kalau pengen kita punya anak ini jadi anak soleh, kita juga jadi orang soleh, ajarkan kepada anak-anak kita kesolehan. Anda lihat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mau apa mau? Mau banget Mah. Makanya sekarang jadilah kita orang tua yang beriman, didik, arahkan, tempa anak kita jadi orang beriman. Jadilah kita orang yang beramal soleh, jadikan anak yang beramal soleh. Karena tujuan manusia yang pertama lahir ke alam dunia 2. Yang pertama buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali menyembah kepada Allah. Kalau kita pengen punya anak ahli ibadah, kita dulu dur maghrib,
Kata bedu, bilang sama anaknya, ke masjid, sholat. Beduknya di rumah, kira-kira anaknya ke masjid nggak? Enggak di rumah Enggak, paling Ma. mah. Yang berat tuntun. Masjid. Ajan, Isya, ayo ke masjid. Subuh ke masjid. Di anak terbiasa jadi kadar-kadar masjid. Orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya yang diberikan pelindungan pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Kalau sholat nggak di masjid, ya Allah ada penyesalan, kenapa nggak di masjid? Itu yang disukai oleh Allah. Dan ini jatah mereka masuk surganya Allah. Yang paling enak, bapaknya, emaknya, anaknya semua masuk surga. Kita lihat. Suatu ketika, seorang ibu sudah meninggal dunia. Lalu Allah berikan rahmah kepada dia. Ibu tadi nanya, kenapa hari ini aku nggak disiksa, nggak diazab di kubur ini? Maka malaikat mengatakan, karena anakmu mendoakanmu agar diangkat oleh Allah semua dosa dan diampuni oleh Allah. Tuh. Makanya kita ini sebagai anak, walaupun mamah usia udah 70 tahun, tetap aja kata mamah anak. Iya, Ma. Doain emak kita, doain bapak kita, doain nenek kakek kita, doain keluarga kita. Minimal habis sembahyang wajib, jangan bangun dulu. Baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca Falak, baca Binas. Kan itu mah semua hafal, ya kan? Iya, Ma, hafal. Jangan bangun dulu, ya Allah, terimalah amal ibadah mereka, terimalah iman Islam mereka, ampun dosa mereka, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Setiap saat, konon hadis Nabi mengatakan, kalau datang waktu sholat, ruh keluarga kita ngumpul nyamperin kita. Kalau kita berdoa buat mereka, mereka pulang itu bawa-bawaan. Tahu nggak bawaan? Oleh-oleh buah tangan, Buah tangan. Kalau anak mantu cucunya habis sholat, langsung Allahumma lantas jalan, boro-boro ngedoain mereka, doa buat dia aja. Enggak, pulangnya gigit jari, kasihan enggak? Makanya kita banyak berdoa kepada mereka. Masya Allah. Itulah kenapa Rasul mengatakan, idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw wadin sholihin ulahu. Jadi, kalau mati seorang anak Adam, terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nih, mengenai anak soleh yang mendoakan bukan hanya anak kandung. Kalau cuman anak kandung yang dimaksud Rasul, kasihan yang nggak punya anak. Betul. Orang punya anak, tidak punya anak bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Di dalam surat As-Su'ara, di dalam surat As-Surah 49:50 Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seorang mandul. Jadi jangan picik pola berpikir kita ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, anak soleh itu bukan hanya anak kandung kita, tapi siapa yang doain kita. Teman kita, saudara kita, murid kita, guru kita, jamaah kita, pembantu kita, sopir kita, atasan kita, bawahan kita, siapapun yang mendoakan pasti sampai kepada kita. Makanya sebelum adanya kandungan banyak berdoa. Lihat Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepadaku anak soleh. Bukan sehari sekali. Setiap saat Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, berikan aku anak yang soleh. Berikan aku anak yang soleh. Sekian puluh tahun baru dikabul. Artinya kita semua ini tugas. Contoh Nabi Ibrahim, setiap saat berdoa sama Allah, minta anak yang soleh, minta anak yang soleh, dikabul oleh Allah. Ketika akan disembelih, ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Anak tadi mengatakan, kerjakan perintah Allah, insya Allah ayah mendapatkan saya dalam keadaan sabar. Bayangin, doa yang terus menerus. Artinya kalau kita pengen punya anak soleh, anak yang solehah, berikan makanan minuman yang halal. Kemudian oleh kita diakekahkan, kasih makan yang halalan thayyibah, arahkan ke arah agama yang benar, bimbing dalam agama yang benar. Inilah yang akan menjadi anak iman dan anak yang beramal soleh. Baik pemirsa, apalagi yang menyebabkan diri kita, anak kita masuk surganya Allah. Anda silakan lihat surat As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, semoga kita yang hadir di studio ini termasuk golongan beriman. Amin. Amin ya Allah. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Kalau mau, kata Allah,
beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Sadar, tubuh ini milik Allah, badan ini milik Allah, ruh milik Allah, harta milik Allah. Makanya jangan sayang-sayang tubuh dipakai berjuang menegakkan akidah Islamiyah. Tenaga, umur kita dipakai mempertahankan agama kita. Harta jangan koret-koret. Kata Allah dalam ayat ini, kalau kita anak-anak kita dididik seperti ini, iman sama Allah, iman dengan Rasulnya, mereka banyak membantu fakir miskin, membantu orang susah, mereka jatahnya surganya Allah. Amin. Kita akan terbawa. Amin. Alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan itu, anak melakukan ini. Sama, sinkron. Sinkron, Mas. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati dzalika al-fawzul adzim. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, dengan ikhlas karena Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Mereka dinaikkan ke surga Aden yang sangat indah. Amin. Dan mereka jadi orang beruntung. Amin. Mau apa mau? Mau. Dari sekarang, jadikan kita orang tua seperti itu, didik anak-anak kita seperti itu, sehingga sekeluarga masuk surganya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Mah, bicara tentang anakku surgaku. Apakah betul Mah kalau misalnya anak yang tidak sempat lahir gitu, tidak selamat gitu, Mah, nanti anaknya itu bisa jadi tuyul, katanya gosip. anaknya itu bisa membantu kita di akhirat, Mah? Maksud dia meninggal di perut. Meninggal di perut. Maksudnya 7 bulan, keguguran. 7 Oke. bulan, 8 bulan. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada anak meninggal dunia sebelum dia balik dan orang tuanya ikhlas, itu tabungan buat di alam akhirat. Kalau ikhlas, pertanyaannya, ada nggak ketika orang tua keguguran atau anaknya lahir setahun 2 tahun meninggal yang ngomel? Ada nggak? Ada, emang nggak sedikit. Yang ngomel ini jauh dari surganya Allah. Artinya mereka meratap. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada seseorang meninggal orang yang dia cintai, kemudian dia meratap, kemudian dia mati, belum taubat dengan ratapannya, begitu mati langsung masuk nerakanya Allah. Ya Allah. Kenapa? Dia tidak beriman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang nomor 6 naon? Percaya pada qada dan qadar, Pak. Percaya dengan qada dan qadar. Ketentuan Allah lah kita punya anak meninggal umur 1 tahun 2 tahun. Makanya lihatnya di sisi yang berbeda. Iya. Jangan kenapa ya Allah dia meninggal, kenapa dia dulu, kenapa nggak saya, dan seterusnya. Harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya punya suami, saya punya anak, orang menikah juga enggak, punya anak juga enggak. Alhamdulillah ya Allah saya menikmatinya, bisa hamil, bisa melahirkan. Orang nikah juga enggak, hamil juga enggak, apalagi melahirkan. Jadi itu yang kita lihat, mensyukuri nikmat Allah di sisi yang berbeda. Artinya kita bersyukur dengan nikmat Allah, jangan kupur nikmat. Yang namanya kupur nikmat, ya Allah kenapa dia meninggal? Ya Allah sayang banget anak saya, terus kayak nggak terima. Kita lihat di masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, ada yang anaknya meninggal, kalau orang Ciamis bilang kabung bulengan. Artinya? Kabung bulengan tuh seperti ke bawah mati. Kayak orang nggak beriman, stres, ada nggak? Ada. Orang tadi tidak beriman, jauh dari surganya Allah, karena dia tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Makanya apapun yang terjadi, seberat apapun musibah kita, yakinkan ini ketentuan Allah. Termasuk anak yang meninggal sebelum lahir, atau anak meninggal sebelum balik, kemudian dia meninggal, kita ikhlas, ya Allah, alhamdulillah diberikan titipan anak saya. Maka kalau kita ikhlas, Rasul mengatakan dia akan narik kita ke dalam surganya Allah. Amin. Makanya banyak berdoa, jangan ngomel. Iya, iya. Oh, itu tergantung ikhlasnya berarti ya, Iyalah. Maya, tabungan pahala kita. Berarti kalau anakku surgaku, berarti bisa jadi anakku nerakaku juga bisa jadi dong? Bisa. Makanya lihat dalam sejarah. Rasulullah mengatakan ada anak yang bawa orang tua ke surga. Ada anak yang membawa orang tua ke neraka. Contoh, suatu ketika matilah orang. Ini anak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian orang tuanya masuk neraka. Orang tuanya protes, kenapa anak saya masuk ke dalam surga? Kok saya dengan suami saya masuk ke neraka? Kata malaikat yang mengantar emaknya, sini bawa dulu anaknya, bawa, dikumpulin.
Kata emak bapaknya, kenapa anak saya masuk surga, saya masuk neraka dengan suami saya? Kata anak tadi, kan saya beribadah, banyak ibadah, ini. Kata orang tua, saya kasih makan kamu kan? Kamu sehat, bisa sholat gara-gara saya kasih makan. Kasih pakaian, kasih tempat tinggal yang enak, dikasih sarung buat sholat. Kata anaknya, mamah dengan ayah nggak pernah ngajarin sholat. Kenapa kamu ke masjid? Ikut teman-teman tetangga. Jadi dia jadi orang solehnya, orang baiknya gara-gara tetangga, bukan dorongan dari orang tua apalagi didoakan. Makanya ini anak tetap ke surga, mak bapaknya tetap ke neraka. Makanya kita kalau ngaji, bukan hanya kita, anak ajakin ngaji. Contoh, suatu ketika anak ini mau masuk neraka, emaknya mau masuk surga, anak protes. Kenapa ibu saya, bapak saya masuk surga? Panggil dulu mereka, panggil malaikat, ngariung. Kenapa saya masuk neraka? Sementara ibu bapak masuk surga. Kata ibunya, saya kan rajin ibadah. Sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Kata anaknya, mama kalau ngaji nggak pernah ajak saya. Mama kalau sedekah nggak pernah di depan saya, nggak pernah nyuruh saya. Makanya kita tanggung jawab sebagai orang tua memberikan warna kepada anak kita, merah, kuning, hijau, tergantung bagaimana kita berikan contoh kepada mereka. Inilah yang menyebabkan surga apa neraka jatah kita, kembali bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Oke, jadi sebagai orang tua kita nggak bisa tuh mah bilang, udahlah biar aja, terus juga anaknya ngerti sendiri. Nah, itu yang salah. Sering Ngerti dari mana? Sering ada seperti itu banyak tuh Maya. Orang tua yang membiarkan anaknya belajar sendiri tanpa harus dituntun ilmu agama. Ngerti dari mana? Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman yang namanya anak ada 4 kelas. Yang pertama Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang qurrata ayun dunia akhirat baik, membawa kita ke surganya Allah. 2. Yang namanya anak, lihat dalam Al-Kahfi 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian hanya perhiasan dunia. Yang diajarkan kepada anak, cari duit yang banyak, bikin rumah yang mewah, cari jabatan, cari kekuasaan. Nggak pernah diajarkan akhirat. Ini hanya perhiasan di dunia, mati, selesai. Yang ketiga, anak ini fitnah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan fitnah uji kita. Coba orang yang punya kekayaan, jangan dikira itu rezeki, fitnah, ujian kita. Sanggup nggak kita bawa harta kekayaan? Dipakai jalan yang Allah ridho nggak? Pakai sombong nggak gue paling kaya? Sombong nggak punya jabatan, punya kekuasaan? Harusnya semuanya dipakai jalan yang Allah ridho, itu Allah ridho. Anak ujian, didik dengan baik. Tidak sedikit gara-gara anak orang tua malu, benar nggak? Benar, banyak. Tidak sedikit gara-gara anak berulah orang kita jadi ikut soreng di masyarakat. Makanya kita harus tahu anak itu ujian, harus lulus. Kalau kita diuji dengan anak, dengan harta kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Yang keempat, anak itu musuh. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada nggak anak yang benci sama emaknya? Ada. Ada nggak anak yang benci sama bapaknya? Ada. Ada nggak suami yang benci sama anaknya? Ada. Ada nggak suami yang ribut sama istrinya tidak suka? Banyak, Mas. Ada nggak istri yang sebel sama suaminya? Ada. Ini musuh. Makanya kalau kita punya akidah Islamiyah yang benar, belajar ilmu agama, diterapkan hidup sehari-hari, ini tidak ada. Makanya Allah mengatakan, fahzaruhum, hati-hati kalian. Ini ujian buat kita yang namanya anak, harta kekayaan, hati-hati. Jangan kita merasa ini punya saya, anak-anak, menantu, harta kekayaan, itu semua milik Allah, dititipin sama kita. Mana yang milik kita? Ketika kita dititipin amanat tadi, dipakai jalan Allah ridho apa tidak, itu yang milik kita. Itu jadi milik kita. Nah, Mah, ini Ibu pertanyaannya soal kandungan nih, Mah. Misalnya kita lagi mengandung, trimester pertama, disuruh sama dokter harus makan ya bernutrisi segala macam biar anaknya tuh jadi sehat. Tapi kita emaknya malah makan yang nggak sehat-sehat gitu, Mah, karena ya namanya pengen makan itu gitu. Apakah itu termasuk zalim sama anak, Mah? Maaf ya, selera orang berbeda-beda, kebutuhan orang tidak sama. Boleh jadi dokter mengatakan banyak makan vitamin, banyak makan yang bernutrisi, kan tidak sama. Misalnya banyak makan ikan biar anaknya cerdas, otaknya itu kan dari ikan itu bisa membuat orang cerdas. Maaf dalam tanda kutip. Kan selera orang tidak sama. Iya, Mah. Saya ambil contoh.
Saya itu ngadoin ikan, baunya aja muntah. Gue seumur hidup makan ikan, sehat buktinya 70 tahun. Iya mah. Beda kebutuhannya. Contoh, dokter bilang, dengan usia sekian jangan terlalu banyak makan gula. Ntar kena Ntar kamu gula. sakit, ntar kena gula, ntar mata kamu begini. Diabetes. Orang beda kebutuhan. Mama suka banget dengan yang manis. Kamu lihat tas mama. Yang Coklat. namanya nggak usah disebutin mereknya. Coklat, Coklat. coklat, coklat. Coklat semua, Mas. Romen, coklat, bedoyan. Secangkir aja, itu gulanya sesendok munjung makan. Gini sedoknya tuh, Bang. Ujung. Heeh. Gunung. Jadi kata orang kemanisan, kata mamah justru itu enak. Kebutuhan orang tidak sama, makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi yang tidak boleh berlebihan. Itu aja. Ya baik. Tuh. Dokter juga manusia. Anakku surgaku. Dimah, anaknya dilahirkan dalam kondisi yang mungkin prediksi dokter tidak mampu bertahan lama untuk Ya. hidup lah. Terus? Mau nggak mau harus ya dijaga. bukan dijaga, malah justru harus dipercepat. Gugurkan. Iya, dipercepat ke kehidupannya gitu loh. Ya. Bang. Jadi itu apakah kita membuat istilahnya jatuhnya kita membunuh dengan sengaja anak kita atau Oke. dengan alasan kesehatan gitu? Mamah tanya sama Bedu, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih anak sama kita siapa? Allah. Boleh jadi dokter dengan ilmunya punya keterbatasan. Contoh, survei membuktikan. Mama ceramah di Bekasi. Dijemput suami istri masih muda, segede-gede kalian, segede anak mama. Dia cerita. Mama tanya, itu anak yang keberapa? Nomor 2. Ini si istri ini punya penyakit lupus. Sudah sekian tahun. Berobat dengan dokter yang sama, kata dokter ini ibu tidak boleh hamil karena ibu lupus, berbahaya buat ibu, berbahaya buat anak ibu. Survei membuktikan, ibu muda ini hamil. Dokter yang merawatnya bilang, Bu, harus digugurkan. Tapi anak muda dengan suaminya yakin, ini pemberian Allah, pasti Allah berikan yang terbaik. Mereka berdua banyak puasa sunnah, banyak sholat malam, banyak baca Quran, banyak zikir, mohon yang terbaik pada Allah. Pendek cerita, lahir. Normal. Alhamdulillah. Dokter bilang, Ibu, ini yang pertama dan terakhir. Jangan hamil lagi ya, bahaya buat ibu. Penyakit ini belum ada obatnya, kata dokter. Namanya suami istri masih muda dong. Iya mah. Walaupun habis melahirkan kan pengen lagi kali normal kan? Iya mah normal. Begitu apa enggak? Begitu, ya maksudnya jarang dari deket gitu Bang, nggak sengaja. Ya, Beda 8 normal bulan. lah. Ngapain lu punya Normal. bini kalau dianggurin? Iya, Bang. Kemudian Betul. ini perempuan hamil lagi. Iya, Bang. Dokter yang merawatnya mengatakan, Bu, gugurkan saja, bahaya. Ini suami istri yakin ini pemberian Allah, inilah yang terbaik. Pendek cerita, lahirlah anak yang kedua yang dibawa waktu mama mau ceramah ke Bekasi. Ternyata begitu melahirkan anak yang kedua, lupusnya hilang sama Oh, sekali. alhamdulillah. Malah berbeda. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun Kun fayakun. fayakun. Yakin ini yang terbaik yang Allah berikan. Jangan ragu karena dokter juga manusia. Manusia. Oke? Baik. Oke. Setelah ini kita lanjutin lagi ya Maya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Sekarang nih Ma, membaca pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. So, Pertanyaan pertama dari Lukita Mary. oke, lu kita mari. Ini pertanyaannya agak mirip sama Ipen tadi sih Ma. Iya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Lu kita mari. Galau nih Ma. Ada apa? Mah, apa benar jika kita keguguran, maka anak yang gugur tersebut akan memberikan garansi pahala bagi orang tuanya di hadapan Allah. Dan saya juga pernah dengar Mah, kalau anak yang belum balik meninggal dunia itu karena Allah merasa kami tidak bisa merawat dan menjaga titipannya sehingga Allah mengambil kembali. Bukan itu maksudnya. Yang pertama benar, yang kedua salah. Bukan karena Allah tidak memberikan kepercayaan, bukan. Tapi kata Allah, ilah takdir daripada kehidupan. Kode dan Likulli kodar ini ya. ummatin ajal, faida jalum la salayas takhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Yunus 49. Semua kalian manusia pasti bertemu dengan ajal. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Bukan karena Allah tidak memberikan kepercayaan, tapi memang takdirnya sudah sampai di situ. Oke. Kode Jadi dan kodarnya benar ini ya. kalau kita orang tua ikhlas anak kita meninggal masih di perut atau lahir sebelum balik dia meninggal, kalau kita ikhlas banyak didoakan, dia tabungan masuk dalam surganya. Amin. Investasi pahala ya. Betul. Oke. Garansi. Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Dari Ririn Fantini. Ririn Pantini. Iya. Bukan Pantura.
Bukan. Pantura pantai utara. Ya. Kalau pantai ini pantai sini. Ya. Ancol dekat. Ancol itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pantini. Galau nih mah. Ada apa? Mah, saya punya teman baru yang baru saja kehilangan bayi yang dikandungnya. Usia bayinya sebenarnya sudah cukup waktunya lahir sih. Dan selama di kandungan kondisinya baik-baik saja mah. Gak pernah ada masalah apapun. Tapi ternyata saat dilahirkan bayinya sudah nggak selamat. Kalau saya lihat teman saya ini terlihat ikhlas. Dia nggak nangis sejak bayinya dinyatakan meninggal sampai proses pemakaman. Tapi ternyata suaminya bilang kalau tiap malam dia tuh hanya mau tidur sambil meluk baju-baju bayinya yang dia siapkan untuk anaknya itu. Dia pernah tanya sama saya mah, apa bayinya bahagia di akhirat sana? Apa sudah pasti masuk surga? Gimana kalau ternyata bayinya tersiksa? Saya harus jawab apa ya mah kepada teman saya? Terima kasih, Pantini, jangan bingung. Yang namanya bayi yang lahir tidak ada kewajiban ibadah sampai dia balik. Yang keempat, yang namanya tanda orang balik itu, yaitu dia sudah mimpi belum, mimpi campur belum, head belum, tapi usia 15 tahun. Nah, kalau anak meninggal sebelum tanda balik yang 4 ini ada, artinya meninggal sebelum balik. Kalau kita orang tuanya ikhlas, ini kehendak Allah. Ini yang terbaik kata Allah, banyak kita mendoakan di anak, mohon kepada Allah ganti dengan anak yang lebih baik, yang lebih soleh, itulah tabungan. Itulah tabungan. Tapi kalau seandainya punten, Pantini punya teman, bayinya meninggal. Dia bisa tidur kalau sudah melukin baju bayi. Artinya kurang ikhlas. Artinya dia nggak terima anaknya meninggal. Ngapain melukin baju? Wong anaknya tidak ada. Harusnya bagaimana? Nih baju yang buat anak Anda berikan kepada tetangga yang miskin, yang anaknya nggak punya baju berdekat pahala. Masalah. Ini salah kaprah. Iya ya. Sudah mulai harus dihilangkan ya. Robah ya. Ini ketentuan Allah. Ini yang terbaik kata Allah buat saya. Ya. Jadi bahwa ada manfaatnya baju-baju dibandingkan dipelukan lebih baik dibandingkan dipeluk-pelukin. Mending disedekahin. Berikan kepada orang miskin yang punya bayi. Baik, Mah. Pertanyaan selanjutnya nih, Mah. Dari Fitri Fitria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fitri Fitria. Galau nih, Mah. Ada apa? Anakku surgaku. Mah, bagaimana bagi wanita yang tidak bisa punya anak karena rahimnya sudah diangkat dan suaminya belum berkenan untuk mengangkat anak? Dari mana bisa ia meraih surganya, Mah? Syukron sebelumnya atas jawabannya, Mah. Oke. Tadi pertanyaannya udah saya jawab. Dalam As-Surah 4950, Allah yang berikan anak perempuan doang untuk keluarga. Allah berikan anak laki-laki doang keluarga. Allah berikan anak laki-laki perempuan doang. Allah berikan orang mandul. Dari mana kita nggak punya anak? Sementara suami nggak mau ngangkat anak, ngapain susah? Anak empok kita, anak ada kita, ponakan banyak, sekolahin, biayain nih kuliahnya. Kemudian anak tetangga yang miskin, sekolahin, biayain. Anak udah tamat SMA, nggak sanggup kita ngebiayain untuk kuliah. Modalin, nih dagang, nih toko, nih buat kontrak, ngapain susah? Itu sama dengan kita punya anak soleh. Nggak ada yang susah. Jadi kita bersedekah dengan orang sekeliling, tentu saja keluarga kita dulu, tetangga kita dulu, beresin mereka. Insya Allah itu pun pahalanya sama dengan anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau seorang istri sudah memutuskan tidak mau lagi atau sebuah keluarga, ini keputusan bersama. Artinya keputusan suami, keputusan istri, ya udah deh. Nggak usah punya anak lagi, daripada ntar punya anak lagi. Misalnya anaknya berapa? Misalnya anak udah 3, udah 4. Nah, kayaknya lu dan Nimah. Anak lu 3 kan? Iya 3 Pak. Terus, kata Anggi? Ya sudah, nggak mau, karena nggak mau, bukan kata Anggi. Ya, jawab aja, keceplosan aja. Nggak mau punya anak nih mah, udah nggak mau punya anak lagi. Akhirnya dilakukan proses untuk supaya, istilahnya tutup pabrik lah gitu Pak. Saya nggak tahu proses seperti apa secara medisnya. Nah, itu kan artinya kan kayak seperti menahan karunia rezeki dari Allah ya Pak, takutnya Bu. Yang namanya vasektomi, tubektomi, itu saluran indung telurnya diikat. Pakai apa tuh? Menurut teori dokter, kalau ini diikat, kita membutuhkan anak lagi, dibuka itu akan bisa lagi ngalir. Begitu. Ini teori. Survei membuktikan teman-teman mamah, jamaah mamah yang udah vasektomi itu, walaupun dibuka sudah nempel, nggak bisa dibuka. Iya, Mah. Makanya yang namanya keluarga berencana, kalau menjarangkan kelahiran, pada ulama mengatakan boleh, tapi memutus kelahiran haram, kecuali ada kecualinya. Kalau ibu ini darah tinggi, benar Pak. jantung,
bengek. ya. Kemudian kalau dia ngamil atau melahirkan lagi membahayakan ibu, dia boleh. Tapi kalau sehat walafiat, seger bugar, dosa hukumnya haram. Artinya melawan kehendak Allah. Pikir dong, pakai akal sehat. Siapa tahu anak yang lahir yang keempat, yang kelima, yang keenam lebih baik dari yang sekarang? Iya. Siapa tahu anak yang keempat, yang kelima, yang keenam jadi menteri? Iya. Amin. Jadi yang bisa ngatur keuangan negara biar Iya. beres. Yang jadi pemimpin tertinggi, kenapa tidak? Iya. Siapa tahu anak yang keempat, kelima, keenam jadi anak yang terbaik, nolongin kita. Makanya jangan pakai di stop, Iya. kecuali kalau sakit begitu. Iya, habis sama dokter udah ditagih lagi, Mas. Saya tadi anak keempat. Astagfirullahaladzim. Baru lahir juga, Dok, ditunggu lagi anak keempat. Karena begini, alhamdulillah kata dokter kandungan, kalau melahirkan lagi datang lagi ke depan saya, rezeki. Tahu lu jangan Rezeki. begitu jadi orang. Tiga-tiganya sama dokter yang sama, Iya. masalahnya, mah. Iya, iya. Salam sama dokternya, Iya. besok pakai sleting. Jadi kalau melahirkan yang keempat, seret. Enggak, gua. Seret, gampang. Itu kan masalah kan kalau sesar kan emang nggak bisa banyak, mah, kalau sesar. Jadi emang Itu tiara manusia. Aduh, iya betul. Survei membuktikan menantu mama 4 kali disesar tidak masalah. Iya, iya. Allah Oke. berkehendak. Allah Minta berkehendak. sama Allah yang terbaik. Baik. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya, Mah. Nah, Mah, ini kalau misalnya Mah ada anak yang lahir di luar pernikahan, apakah itu ada kesempatan anaknya bisa membawa orang tuanya ke surga, Mah? Anak yang lahir di luar pernikahan, yang dosa bukan anaknya. Anak lahir tetap suci, tetap bersih, nggak ada urusan. Yang dosa bapaknya dan emaknya. Ipah nanya, apakah ada kemungkinan anak ini membawa ayah ibunya ke dalam surganya Allah? Kita lihat. Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau seandainya seorang manusia berbuat dosa fahisyah. Fahisyah itu dosa selain kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina, sendiri apa berdua? Berdua, Berdua, Mah. Mah, Oke. ada orang lain. Fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau dia zalim dan diri sendiri. Artinya dosanya sendirian, nggak ngajak orang. Nyimeng, putau, narkoba dan Itu sebagainya. Zakarullah, ingat sama Allah. Bertaubat kepada Allah, kemudian orang tadi tidak mengerjakan dosa lagi karena dia tahu itu dosa. Kita lihat bagaimana janji Allah, Ali Imran 136. Ulaika jazaa'um maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka dimasukkan ke surganya Allah, diampuni dosanya, dan masukkan ke surganya Allah dan kekal yang selama-lamanya karena amal yang mereka lakukan. Artinya walaupun mereka berbuat dosa besar termasuk zina, kalau dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha dan mereka melanjutkan dengan perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Allah dari hati yang paling dalam, mereka mengamalkan yang terbaik, Allah menjanjikan dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi anaknya itu berdoa. Di kita mah banyak yang salah. Mama, bolehkah anak yang lahir di luar nikah jadi imam? Boleh. Dia kagak ngape-ngape. Kalau memang syarat imam sudah ada, Oh, itu oke. diperbolehkan, nggak Sudah masalah. dimiliki ya, Pak. Jadi nggak ada tuh yang namanya istilah anak haram. Yang ada haram. perbuatan orang tuanya yang haram. Anak haram jadah, yang haram jadah bapaknya, emaknya. Ngapain lu belum nikah anak diadonin? Bener nggak? Betul, Mah. Anaknya mah kagak salah. Anaknya mah tetap suci ya, Mah. Kadang-kadang gini, jangan main sama dia. Kenapa? Anak haram jadah. Ya Allah. Itu salah kita. Kasihan. Oh. Kasihan tuh anak menderita batin. Iya, iya. Yang dosa bapaknya, bukan anaknya. Oke, baiklah. Itu perlakuan yang salah dari kita. Oke, jamaah setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Alhamdulillah, Mas, semoga kandungan Ipah, anak Ipah nanti menjadi anaknya soleh dan soleha ya, Maya. Amin ya Allah. Selamat Tapi ya. Ipah yang jangan lupa. Jangan Ipah mengira mendidik anak kalau udah gede. Salah. Semenjak dalam kandungan, dalam kandungan. Ipah calon ibu banyak baca Quran, banyak zikir, banyak mensyukuri nikmat. Dian calon ayah juga sama-sama begitu. Jaga mulut kita, jaga makanan kita. Kemudian ketika akan campur baca doa, Masya Allah, insya Allah anaknya anak soleh dan anak soleh. Amin. Makanya di rumah, di mobil, murotal Quran jangan habis. Merotal Quran terus. Jadi ada Bukan alam. hanya murotalnya doang, lu juga baca. Baca, Murotal Ma. doang, lu kagak baca. Baca, mah habis sholat, mah baca, mah. Malam mau tidur dengerin Jadi gitu. dengerin dah. Baca.
baca, misalnya habis sholat baca mah, ntar kalau misalnya mau tidur dengerin murotal gitu. Jadi seimbang gitu mah, nggak didengerin doang. Iya. Ngomong-ngomong ada alam kandungan, alam dunia, alam dunia, kubur, alam akhirat. Jadi manusia itu semua mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kita di alam ketiga, alam dunia. Alam kubur, alam akhirat. Sekarang di alam dunia diberikan oleh Allah kebebasan. Mau milih jadi calon penghuni surga ke Anda? Atau calon penghuni neraka ke Anda? Mau dijadikan anak kita calon penghuni surga? Atau calon penghuni neraka? Atau sekeluarga pengen masuk surganya Allah? Jadikan bapaknya, emaknya, anaknya giring ke akidah Islamah yang benar. Ajarkan Al-Quran, tadaburkan Al-Quran, lalu isinya diamalkan dalam hidup. Insya Allah kita semua, bapak, emak, anak masuk surganya Allah. Amin, ya Allah. Kasih tahu kalau gitu sama teman IP nanti di rumah. Siapa tahu nonton nih. Oh iya. Yang anaknya. Teman IP. Ini mah teman IP tadi mah yang keguguran mah. Semoga dia ikhlas dengan kehilangan anaknya biar bisa menjadi tabungan pahala buat ibunya gitu ya. Iya, Maya. jadi dia enggak. Ini ketentuan Allah, ini terbaik yang Allah berikan buat dia. Betul. Semoga nanti digantikan dengan anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Bilang, bikin lagi. Bikin lagi. Masih ingat kan caranya, Tanya? Masih ingat dong. Baik, jamaah, kita berdoa bersama-sama bersama Mama. Yuk, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita yang udah tidak ada, yang gugur terlebih dahulu ya, bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan anak-anak kita yang masih ada ya, insya Allah atas didikan kita membawa kita nanti ke surganya Allah. Amin. Kita berdoa bersama-sama ya, Ma. Minta sama Allah. Pemirsa, kembali kita sama-sama mengangkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berikan ya Allah kepada kami semua anak yang soleh, anak yang solihah. Jadikan kepada kami ya Allah sanggup mendidik, mengarahkan anak-anak kami di arah yang benar. Berikan kami kemampuan untuk mengarahkan anak-anak kami, memasukkan anak-anak kami di sekolah yang islami, yang mengajarkan kepada mereka tentang akidah Islamiyah. Mampukan kami ya Allah mendidik, mengarahkan anak-anak kami tentang ketauhidan. Berikan kepada kami kemampuan, kekuatan agar kami bisa mendidik, mengarahkan mereka di arah yang baik dan benar. Ya Allah, insya Allah kami melakukan semuanya dengan niat ikhlas karena Allah. Kami pun tentu berharap agar kami, anak turunan kami, anak cucu turunan kami bersama-sama masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami meminta bimbingan dari-Mu, tuntunan dari-Mu ya Allah. Tunjukin kami ke jalan-Mu yang lurus dan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih atas ilmunya. IP. Terima kasih Nanti jangan lupa sampaikan ke temannya ya. Siap, Mas Jangan Bedu. sedih. Ingat sudah menjadi ketetapan Allah. Amin. Anda Bawi, terima kasih ya buat Sama-sama. ya. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi